Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Aurel Givani dan kali ini saya akan menjelaskan rangkaian materi mata kuliah Global Security dari minggu pertama sampai minggu ketujuh. Pada minggu pertama perkuliahan, kita belajar mengenai definisi keamanan internasional. Dalam studi hubungan internasional, keamanan itu dipahami sebagai kondisi ketika individu, kelompok, maupun negara berada dalam situasi yang relatif terlindungi dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu keselamatan dan keberlangsungan hidup mereka. Keamanan tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan perang atau kekerasan fisik, tetapi juga sebagai keadaan yang memungkinkan aktivitas sosial, politik, dan ekonomi berjalan secara stabil dan berkelanjutan. Pemahaman terhadap keamanan sangat bergantung pada bagaimana suatu aktor menafsirkan ancaman yang dihadapinya. Ancaman yang dianggap serius oleh satu pihak belum tentu dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pihak lain, karena perbedaan latar belakang sosial, pengalaman historis, serta kepentingan yang dimiliki. Oleh sebab itu, keamanan itu selalu berkaitan erat dengan konteks sosial dan politik tempat suatu aktor berada. Secara konseptual, pembahasan mengenai keamanan itu tidak dapat lepas dari 3 pertanyaan utama, yaitu siapa yang dilindungi, apa yang dianggap sebagai ancaman, dan bagaimana ancaman tersebut diatasi. Ancaman terhadap keamanan dapat muncul dalam berbagai bentuk dan tidak selalu berhubungan dengan kekuatan militer. Tekanan politik, ketidakstabilan ekonomi, konflik sosial, hingga kerusakan lingkungan juga dapat dipandang sebagai ancaman serius apabila berdampak pada stabilitas. Cara satu aktor mendefinisikan dan memprioritaskan ancaman-ancaman tersebut akan sangat mempengaruhi kebijakan serta strategi keamanan yang diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan merupakan konsep yang dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan kondisi sosial. Pada level negara, keamanan umumnya itu dikaitkan dengan kemampuan negara untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan penduduk dari gangguan yang berasal dari dalam maupun luar. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara itu membangun dan mengelola berbagai instrumen keamanan, seperti militer, aparat penegak hukum, serta kebijakan pertahanan nasional. Namun, penekanan yang berlebihan pada keamanan negara dapat menimbulkan persoalan, terutama ketika negara itu gagal memenuhi kebutuhan keamanan masyarakat atau justru menjadi sumber ketidakamanan itu sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa keamanan negara tidak selalu sejalan dengan keamanan warga, sehingga hubungan antara keduanya itu perlu dianalisis secara lebih kritis. Dalam konteks yang lebih luas, keamanan internasional itu berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas dan ketertiban dalam sistem internasional yang terdiri dari negara-negara berdaulat tanpa adanya otoritas pusat yang bersifat mutlak. Keamanan internasional itu tidak hanya berfokus pada pencegahan konflik bersenjata antar negara, tetapi juga mencakup penanganan berbagai ancaman lintas negara. Ancaman seperti terorisme, konflik internal yang berdampak regional, krisis ekonomi global, serta persoalan lingkungan seringkali melampaui batas negara. Oleh karena itu, penanganannya menuntut koordinasi dan kerjasama antar negara, serta peran organisasi internasional dalam mengelola tantangan-tantangan tersebut. Secara keseluruhan, keamanan internasional bersifat saling terkait dan tidak dapat dipahami secara terpisah antara satu aktor dan aktor lainnya. Gangguan keamanan yang terjadi di satu negara atau kawasan dapat dengan cepat mempengaruhi negara lain melalui hubungan politik, ekonomi, dan sosial yang semakin terhubung. Oleh karena itu, keamanan sebaiknya dipandang sebagai proses yang terus berlangsung, bukan sebagai kondisi statis yang dapat dicapai secara permanen. Pendekatan ini menekankan bahwa keamanan tidak hanya berkaitan dengan upaya menghadapi ancaman, tetapi juga dengan pengelolaan hubungan dan ketergantungan dalam sistem internasional yang semakin kompleks.
Dalam konteks studi keamanan internasional, konsep keamanan itu tidak lagi dapat dipahami secara sempit atau statis. Keamanan merupakan gagasan yang terus menyesuaikan diri dengan perubahan tatanan global yang semakin kompleks, saling terhubung, dan dipenuhi ketidakpastian. Jika sebelumnya, keamanan itu lebih sering dimaknai sebagai upaya melindungi wilayah negara dari ancaman militer konvensional, kini cakupannya meluas hingga mencakup risiko politik, ekonomi, sosial, serta berbagai bentuk ancaman lain yang tidak selalu berpusat pada negara. Perluasan makna ini menuntut alat analisis yang mampu membantu memahami kompleksitas tersebut secara sistematis. Disinilah teori hubungan internasional berperan penting, karena kerangka teoritis yang digunakan akan mempengaruhi cara negara mendefinisikan ancaman, menentukan aktor yang relevan, serta merumuskan strategi keamanan yang dianggap tepat. Dalam perspektif realisme, keamanan internasional itu dapat dipahami melalui struktur sistem internasional yang bersifat anarkis, yaitu ketiadaan otoritas tertinggi yang dapat menjamin keselamatan seluruh negara. Kondisi ini mendorong negara untuk bertindak rasional dengan mengutamakan kepentingan bertahan hidup. Ancaman keamanan terutama dipersepsikan berasal dari negara lain yang memiliki kapasitas dan potensi niat agresif. Oleh karena itu, fokus utama realisme itu terletak pada penguatan kekuatan militer, peningkatan kapabilitas pertahanan, serta penerapan strategi penangkalan dan penyeimbangan kekuatan. Dalam pandangan ini, stabilitas internasional tidak tercipta karena adanya kepercayaan atau kerjasama yang tulus, melainkan karena adanya keseimbangan kekuatan yang saling membatasi tindakan satu sama lain. Berbeda dengan realisme, liberalisme itu menawarkan pandangan yang lebih optimis terhadap kemungkinan kerjasama dalam sistem internasional. Meskipun mengakui bahwa tidak ada otoritas pusat yang mengatur negara-negara, liberalisme itu menekankan bahwa keamanan dapat diperkuat melalui kolaborasi antar negara. Negara itu tidak selalu terjebak dalam persaingan yang bersifat zero sum, karena kepentingan mereka dapat saling terkait melalui interdependensi ekonomi, keberadaan institusi internasional, dan aturan bersama. Dalam kerangka ini, keamanan tidak hanya fokus pada dimensi militer, tetapi juga mencakup stabilitas ekonomi, diplomasi, serta pengelolaan konflik secara damai. Sementara itu, konstruktivisme menghadirkan pendekatan yang menekankan peran aktor non-material dalam membentuk keamanan. Sementara itu, konstruktivisme menghadirkan pendekatan yang menekankan peran aktor non-material dalam membentuk keamanan internasional. Dalam pandangan ini, ancaman dan kepentingan keamanan itu tidak ditentukan semata-mata oleh distribusi kekuatan material, melainkan dibentuk melalui proses sosial, interaksi antar aktor, serta perkembangan ide, norma, identitas, dan persepsi. Cara suatu negara memandang dirinya sendiri dan negara lain akan sangat mempengaruhi bagaimana suatu tindakan diinterpretasikan, apakah sebagai ancaman atau sebagai sesuatu yang tidak berbahaya. Pendekatan konstruktivis ini membantu menjelaskan mengapa perubahan norma dan wacana internasional dapat menggeser dinamika keamanan, bahkan tanpa perubahan signifikan dalam kekuatan militer. Secara keseluruhan, pemahaman yang utuh tentang keamanan internasional itu menuntut penggunaan lebih dari satu perspektif teoritis. Realisme sendiri membantu menjelaskan dinamika kekuasaan dan potensi konflik. Liberalisme menyoroti peran kerjasama dan institusi dalam menciptakan stabilitas, sementara konstruktivisme itu menunjukkan bagaimana makna dan persepsi membentuk definisi keamanan itu sendiri. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dalam membaca realitas keamanan global yang semakin berlapis, sehingga analisis keamanan menjadi lebih komprehensif dan mampu menangkap kompleksitas tantangan internasional di era kontemporer. Dalam Saying the Eleven, Hans dan Richard itu sebenarnya tidak sedang membandingkan dua teori yang saling bertentangan, yaitu Neo-Hobbesian dan Neo-Kantian. Sebaliknya, mereka tuh justru menjelaskan bahwa kedua pendekatan tersebut tuh mempresentasikan dua logika keamanan yang hidup secara bersamaan dalam sistem internasional pasca Perang Dingin. Dunia setelah berakhirnya Cold War itu tidak sepenuhnya bergerak menuju harmoni dan perdamaian, tetapi juga tidak kembali sepenuhnya pada kondisi anarki murni. Keamanan global berada di antara dua logika tersebut. Pendekatan Neo-Hobbesian itu berangkat dari asumsi bahwa sistem internasional pada dasarnya itu tetap bersifat anarkis dan berbahaya. Negara-negara itu masih hidup dalam kondisi saling curiga karena tidak adanya otoritas tertinggi yang dapat menjamin keamanan mereka. Oleh karena itu, isu utama dalam keamanan adalah survival atau kelangsungan hidup negara. Jadi dalam logika ini, kekuatan militer itu dan strategi deterrence-nya itu tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga ketertiban. Dalam logika ini, kekuatan militer dan strategi deterrence-nya itu tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga ketertiban internasional. Institusi dan norma internasional itu memang ada, tetapi efektivitasnya itu sangat bergantung pada dukungan kekuatan negara-negara besar. Perdamaian dipandang sebagai sesuatu yang sementara dan bersifat kontingen, bukan sebagai kondisi yang permanen. Contoh nyata dari logika ini dapat dilihat dalam rivalitas antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok, serta konfrontasi antara Rusia dan juga NATO, di mana politik kekuatan masih sangat dominan. Namun, pada saat yang sama, pendekatan Neo-Kantian itu menawarkan pandangan yang berbeda. Dalam logika ini, anarki internasional itu tidak harus selalu berujung pada konflik.
tidak selalu berujung pada konflik yang terbuka. Melalui keberadaan institusi, aturan, dan kerjasama, perilaku negara dapat dikelola dan distabilkan. Keamanan tidak hanya dihasilkan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh legitimasi, multilateralisme, serta interdependensi ekonomi. Institusi-institusi seperti NATO, PBB, maupun ASEAN itu berfungsi sebagai mekanisme yang membentuk perilaku negara dan menunjukkan tingkat ketidakpastian, meskipun tidak sepenuhnya menghapus kondisi anarki dalam sistem internasional itu sendiri. Poin penting yang ditekankan adalah bahwa kedua logika ini tidak berdiri sendiri. Secara struktural, dunia internasional itu tetap Hobbesian karena tidak adanya otoritas global tertinggi. Namun secara operasional, sistem internasional itu dikelola secara Kantian melalui institusi, norma, dan juga kerjasama. Ketegangan antara dua dunia inilah yang justru menjadi ciri utama dari keamanan global kontemporer. Tantangan strategis yang dihadapi bukanlah bagaimana menghilangkan salah satu logika, melainkan bagaimana mengelola konflik agar tidak merusak kerjasama yang telah dibangun. Disinilah makna metafora saying the elephant menjadi sangat penting. Gajah melambangkan keseluruhan sistem keamanan global yang kompleks, mulai dari kekuatan militer, aliansi, legitimasi politik, hingga faktor ekonomi. Kesalahan strategis itu sering terjadi ketika aktor hanya melihat satu bagian dari gajah tersebut. Misalnya, hanya fokus pada kekuatan militer, tanpa memperhatikan legitimasi dan dukungan institusional. Perang Irak menjadi contoh bagaimana kemenangan taktis di medan perang itu tidak otomatis menghasilkan keberhasilan strategis ketika legitimasi internasional dan kerjasama multilateral itu diabaikan. Oleh karena itu, buku ini tuh tidak mendorong Amerika Serikat untuk memilih antara pendekatan Hobbesian atau Kantian. Sebaliknya, di sini menekankan pentingnya sintesis strategis. Amerika Serikat itu tetap dipandang sebagai aktor keamanan yang tidak tergantikan, tetapi kekuatannya harus digunakan secara selektif, berbasis koalisi dan memiliki legitimasi. Aliansi diposisikan sebagai jembatan antara dua logika tersebut, karena mampu menggabungkan kekuatan konsif ala Hobbes dengan kerjasama dan aturan ala Kantian. NATO menjadi contoh ya dalam kombinasi ini, karena pada akhirnya keamanan global pada abad ke-21 itu menuntut keamanan untuk beroperasi di dua logika sekaligus. Dunia tidak dapat dipahami hanya melalui kacamata kekuatan, tetapi juga tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui norma dan institusi. Saying the elephant itu berarti memahami bahwa stabilitas itu hanya dapat dijaga ketika kekuatan, kerjasama, dan legitimasi dikelola secara bersamaan. Selanjutnya pada week 4 kita mempelajari tentang keamanan tradisional. Pendekatan keamanan tradisional sendiri itu berangkat dari asumsi dasar bahwa negara merupakan aktor utama dalam sistem internasional. Dalam cara pandang ini, ancaman keamanan dipahami terutama berasal dari kekuatan militer negara lain. Keamanan kemudian dimaknai sebagai kemampuan negara untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya dengan melindungi kedaulatan, integritas wilayah, dan stabilitas politik dari ancaman eksternal. Oleh karena itu, keamanan negara tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan serta kapasitas negara dalam mengelola dan menggunakan kekuatan yang dimilikinya. Kerangka keamanan tradisional juga melihat sistem internasional sebagai lingkungan yang bersifat anarkis, yang yaitu tidak adanya otoritas tertinggi yang mampu menjamin keamanan seluruh negara. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian yang melekat dalam hubungan antar negara karena tidak ada satupun negara yang dapat sepenuhnya memastikan niat dan tindakan negara lain. Akibatnya, rasa saling curiga menjadi karakteristik utama sistem internasional. Dalam situasi seperti ini tuh keamanan dipahami sebagai tanggung jawab masing-masing negara, sehingga negara dituntut untuk selalu waspada dan mengandalkan kemampuan internalnya dalam menghadapi potensi ancaman. Ancaman yang menjadi fokus utama dalam pendekatan keamanan tradisional itu bersifat militer dan umumnya berasal dari negara lain, seperti perang, agresi bersenjata, dan invasi wilayah dipandang sebagai bentuk ancaman paling serius karena secara langsung mengancam eksistensi negara lain. Oleh sebab itu, kebijakan keamanan nasional itu cenderung diarahkan pada penguatan pertahanan dan kesiapan militernya, pembangunan angkatan bersenjata, modernisasi persenjataan, serta peningkatan kemampuan tempur dipandang sebagai langkah strategis yang diperlukan untuk mencegah atau menghadapi konflik bersenjata. Dalam pendekatan ini, kekuatan militer itu ditempatkan dalam instrumen utama dalam menciptakan rasa aman. Kekuatan tersebut tidak hanya dipahami sebagai alat untuk berperang, tetapi juga sebagai sarana pencegahan yang bertujuan mempengaruhi perilaku negara lain. Stabilitas internasional seringkali dikaitkan dengan konsep keseimbangan kekuatan, di mana keamanan dianggap tercapai ketika tidak ada satu negara pun yang memiliki keunggulan militer yang terlalu dominan. Namun, logika ini sekaligus melahirkan dilema keamanan.
Karena peningkatan kekuatan militer oleh satu negara itu dapat ditafsirkan sebagai ancaman oleh negara lain dan memicu respon peningkatan kekuatan yang serupa. Jadi dalam praktiknya pendekatan keamanan tradisional ini tercermin dalam berbagai pilihan strategi negara dalam mengelola kekuatan militernya. Negara dapat memilih untuk memperkuat kemampuan pertahanan guna mencegah ancaman sejak dini atau mengadopsi postur keamanan yang menekankan perlindungan wilayah secara ketat. Pilihan-pilihan tersebut dipengaruhi oleh persepsi ancaman, kondisi geografis, serta posisi negara dalam struktur keamanan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan tradisional itu tidak semata-mata berkaitan dengan besarnya kekuatan militer, tetapi juga dengan cara negara mengatur dan memanfaatkan kekuatan tersebut secara strategis. Meskipun pendekatan keamanan tradisional sering dikritik karena kurang mampu menjelaskan ancaman non-militer yang semakin kompleks, pendekatan ini tetap memiliki relevansi penting dalam analisis keamanan internasional. Konflik bersenjata, rivalitas kekuatan, dan persaingan strategis masih menjadi fenomena nyata dalam politik global kontemporer. Banyak negara hingga saat ini masih memandang kekuatan militer itu sebagai instrumen utama untuk menjaga kepentingan nasional dan mempertahankan posisinya di tingkat regional maupun global. Oleh karena itu, keamanan tradisional tetap menjadi fondasi penting dalam memahami dinamika konflik dan stabilitas dalam sistem internasional. Selanjutnya, minggu kelima itu kita membahas tentang keamanan non-tradisional. Pembahasan mengenai keamanan kontemporer itu berangkat dari pemahaman bahwa konsep keamanan bukan suatu yang statis, melainkan terus berkembang seiring dengan perubahan bentuk ancaman dan dinamika global. Pada periode tertentu, keamanan terutama dipahami sebagai persoalan kelangsungan hidup negara yang terancam oleh kekuatan militer eksternal. Cara pandang ini sangat relevan dalam konteks sejarah ketika konflik antar negara itu menjadi sumber ancaman utama. Namun, perubahan besar yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dingin itu menunjukkan bahwa sumber ketidakamanan tidak lagi terbatas pada ancaman militer dan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan bersenjata. Dari titik inilah, pendekatan keamanan tradisional itu mulai mendapatkan tempat yang penting dalam studi keamanan. Caballero Anthony itu menjelaskan bahwa keamanan non-tradisional itu muncul sebagai respon terhadap meningkatnya ancaman non-militer yang berdampak langsung pada stabilitas sosial dan kehidupan manusia. Ancaman seperti krisis ekonomi, degradasi lingkungan, pandemi, migrasi, kejahatan lintas negara, serta ketimpangan pembangunan berkembang secara bertahap dan seringkali melintasi batas negara. Ancaman-ancaman ini bersifat kompleks dan saling terkait sehingga tidak dapat ditangani melalui penggunaan kekuatan militer semata. Dalam kerangka ini, keamanan dipahami sebagai proses pengelolaan risiko jangka panjang yang menuntut kapasitas institusional, koordinasi kebijakan, dan kerjasama lintas negara. Meskipun pendekatan keamanan non-tradisional itu memperluas agenda keamanan, negara tetap memegang peran penting sebagai aktor utama karena memiliki kapasitas regulasi dan kewenangan kebijakan. Namun, ukuran keamanan itu tidak lagi semata-mata ditentukan oleh perlindungan wilayah atau kedaulatan negara. Keamanan kini dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Ketidakamanan dipahami sebagai kondisi yang dialami individu dan komunitas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara pandang ini, keamanan bergerak ke arah yang upaya perlindungan, pencegahan, dan peningkatan ketahanan sosial itu serta menjadi bagian dari tata kelola risiko yang berkelanjutan. Kerangka ini diperkuat oleh konsep human security yang diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1994, yang dimana human security itu memandang keamanan sebagai kondisi yang memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang aman, produktif, dan bermartabat. Ketidakamanan tidak muncul secara tiba-tiba ya, melainkan tumbuh dari berbagai bentuk kerentanan seperti kerentanan ekonomi, keterbatasan akses pangan, ancaman kesehatan, kerusakan lingkungan, kekerasan personal, konflik komunitas, dan represi politik. 7 dimensi keamanan manusia yang diidentifikasi oleh UNDP menunjukkan bahwa keamanan itu sangat berkaitan dengan kualitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Pendekatan human security sendiri itu juga menekankan bahwa ancaman terhadap keamanan manusia bersifat universal dan saling terhubung. Krisis kesehatan dapat berkembang menjadi gangguan ekonomi dan memicu instabilitas politik. Kerusakan lingkungan dapat memperburuk ketahanan pangan dan mendorong perpindahan penduduk. Di sisi lain, globalisasi juga mempercepat penyebaran risiko lintas batas negara. Dalam konteks ini, keamanan dipahami sebagai fondasi stabilitas jangka panjang yang dibangun melalui pencegahan, pembangunan berkelanjutan, serta penguatan kapasitas manusia dan institusi sosial. Seiring dengan meluasnya agenda keamanan tersebut, muncul pula pendekatan kritis yang mempertanyakan bagaimana keamanan didefinisikan dan siapa yang diuntungkan dari definisi tersebut. Critical Security Studies yang berangkat pada pemikiran Frankfurt School itu memandang keamanan sebagai praktik politik yang tidak netral. Pengetahuan dan kebijakan keamanan selalu diproduksi dalam relasi kekuasaan tertentu.
Pendekatan ini juga menyoroti bagaimana kebijakan keamanan itu seringkali berfungsi untuk mempertahankan tatanan yang ada dan melegitimasi berbagai bentuk dominasi sosial. Pemikiran Frankfurt itu menekankan bahwa rasionalitas dalam instrumental dalam kebijakan modern dapat menghasilkan kontrol dan ketidakadilan. Dalam konteks keamanan, penciptaan ketertiban seringkali berjalan seiring dengan penguatan hierarki sosial. Oleh karena itu, tujuan utama pendekatan kritis adalah emansipasi, yaitu membongkar struktur sosial dan politik yang secara sistematik menghasilkan ketidakamanan. Pendekatan ini juga diperluas melalui perspektif post-struktural yang dipengaruhi oleh pemikiran Michael Foucault, yang mana pendekatan ini menyoroti peran bahasa dan wacana dalam membentuk pemahaman tentang keamanan. Konsep governmentality juga menjelaskan bagaimana keamanan modern itu dijelaskan melalui pengelolaan populasi. Keamanan beroperasi melalui pengawasan, normalisasi, dan manajemen risiko. Dalam kerangka ini, keamanan menjadi praktik administratif yang mengatur kehidupan sehari-hari dan membentuk subjek yang patuh terhadap logika risiko. Pendekatan kritis itu juga memperkenalkan konsep struktural violence untuk menjelaskan bentuk ketidakamanan yang tertanam dalam struktur sosial dan juga ekonomi. Namun demikian, seluruh pendekatan non-tradisional dan kritis tersebut tetap beroperasi dalam batas struktural yang dijelaskan oleh neorealisme Kenneth Waltz. Neorealisme memandang sistem internasional sebagai struktur anarkis yang secara tidak langsung mendisiplinkan negara. Jadi dalam kerangka ini, keamanan tradisional dan human security menghadapi batas yang nyata. Negara tetap memprioritaskan kelangsungan hidupnya dalam sistem internasional yang kompetitif. Tekanan struktural membatasi sejauh mana negara dapat memusatkan perhatian pada perlindungan manusia. Secara keseluruhan, berbagai pendekatan ini juga membentuk pemahaman keamanan yang berlapis dan saling terkait, di mana keamanan non-tradisional dan human security membantu menjelaskan sumber ketidakamanan yang dialami manusia dalam kehidupan sehari-hari, sementara neorealisme menjelaskan batas struktural dan upaya-upaya tertentu. Yang keenam, pada minggu keenam, kita membahas tentang aktor-aktor dalam keamanan internasional, yang dimana aktor-aktor dalam keamanan internasional itu menempatkan nation state atau negara itu sebagai aktor utama dalam sistem internasional. Dorff menegaskan bahwa meskipun saat ini peran aktor subnegara dan transnasional itu semakin terlihat, dan berpengaruh, hal tersebut itu tidak berarti negara kehilangan posisinya. Justru negara itu masih memegang peran sentral dan belum menunjukkan tanda-tanda akan tergantikan dalam waktu dekat. Dengan kata lain, perubahan dalam sistem internasional itu tidak menghapus dominasi negara, melainkan hanya menambah kompleksitas aktor yang terlibat. Negara menjadi aktor utama karena memiliki atribut-atribut khas yang tidak dimiliki oleh aktor lain, yaitu wilayah, pemerintahan, dan juga kedaulatan. Kedaulatan memberikan negara kewenangan tertinggi untuk mengatur penduduk serta kebijakan di dalam batas teritorialnya tanpa campur tangan dari pihak eksternal. Selama kedaulatan tersebut diakui dan bertahan, negara memiliki ruang yang luas untuk mengelola urusan keamanan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sesuai dengan kepentingannya sendiri. Konsep nation state sendiri itu terdiri dari dua unsur penting, yaitu state dan nation. State merujuk pada struktur pemerintahan serta kontrol atas wilayah tertentu, sedangkan nation sendiri itu menggambarkan identitas kolektif dan rasa kebersamaan sebagai satu komunitas politik. Identitas inilah yang menjadi sumber legitimasi dan loyalitas masyarakat terhadap negara. Hal ini membedakan negara modern dari sekedar struktur administratif, karena nation state itu memiliki dimensi emosional dan simbolik yang mampu mengikat warga negaranya. Secara historis, sistem nation state itu menguat setelah perjanjian Westphalia tahun 1648 yang menandai pengakuan terhadap kedaulatan negara dan berprinsip non-intervensi. Sistem ini kemudian berkembang lebih jauh dan melalui proses nasionalisme dan konsep kedaulatan rakyat pada akhir abad ke-18. Perkembangan tersebut memperluas partisipasi politik masyarakat dan sekaligus memperkuat kapasitas negara dalam memobilisasi sumber daya nasional. Kemampuan ini menjadi sangat penting, terutama dalam konteks keamanan dan perang, di mana dukungan dan partisipasi masyarakat itu berperan besar. Meskipun negara tetap dominan, kita bisa melihat bahwa sistem internasional kontemporer itu semakin dipengaruhi oleh aktor non-negara. Aktor-aktor ini mencakup organisasi internasional antar pemerintah seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan berbagai organisasi regional, organisasi non-pemerintah atau NGO yang bergerak di bidang kemanusiaan dan advokasi, perusahaan multinasional, serta jaringan kriminal transnasional. Selain itu terdapat pula kelompok etnis, keagamaan, dan organisasi teroris yang memiliki dampak signifikan terhadap keamanan. Keberadaan aktor-aktor ini mempengaruhi stabilitas politik, keamanan ekonomi, dan keamanan masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus terlibat langsung di wilayah konflik. Namun demikian, Dorff menegaskan bahwa pengaruh aktor non-negara itu jarang berdiri sendiri. Dampak yang mereka hasilkan terhadap keamanan internasional itu sangat bergantung pada bagaimana negara merespon dan mengelola kehadiran mereka. Negara tetap menjadi simpul utama dalam sistem keamanan internasional karena memiliki otoritas formal dan kapasitas koersif seperti hukum dan kekuatan militer untuk mengatur, membatasi, atau bahkan memanfaatkan peran aktor lain. Oleh karena itu, meskipun arena keamanan semakin plural dan melibatkan banyak aktor, nation state itu tetap menjadi pusat analisis dalam studi keamanan internasional. Pemahaman tentang aktor akan menjadi lebih utuh ketika dikaitkan dengan konsep struktur sebagai medan kekuasaan yang membatasi sekaligus mengarahkan tindakan. Struktur ini terdiri dari institusi, norma, relasi ekonomi, distribusi kekuatan, serta warisan historis yang membentuk batas resiko dan biaya politik bagi semua aktor.
Negara, organisasi internasional, maupun aktor non-negara tetap memiliki ruang untuk bergerak dan membuat pilihan. Tetapi pilihan tersebut selalu berlangsung dalam kerangka struktural yang sudah ada dan memiliki batasan tertentu. Selanjutnya adalah mengenai regionalisme dan keamanan internasional. Kalau kita bisa lihat dari pemikirannya Buzan tentang regionalisme dan keamanan internasional, pada dasarnya ingin menekankan bahwa tingkat regional adalah arena paling penting dalam memahami dinamika keamanan internasional. Menurut Buzan, meskipun sistem internasional yang sering dibahas dalam skala global, pada praktiknya negara-negara itu justru lebih merasakan ancaman dan rasa aman dari lingkungan terdekat mereka, yaitu kawasan tempat mereka berada. Kedekatan geografis membuat ancaman, ketegangan, maupun ketidakpastian itu menyebar dengan sangat cepat. Bahkan seringkali lebih cepat dibandingkan respon diplomasi formal. Karena itu, negara-negara cenderung membaca situasi strategisnya itu melalui perspektif kawasan, bukan semata-mata melalui struktur global yang sifatnya lebih abstrak. Untuk menjelaskan pola tersebut, Buzan memperkenalkan konsep Regional Security Complex atau RSC, di mana RSC ini dapat dipahami sebagai sekelompok negara yang persoalan keamanannya itu saling terhubung secara erat, sehingga tidak bisa dianalisis secara terpisah satu sama lain. Hubungan ini tidak muncul secara kebetulan, melainkan terbentuk dari sejarah konflik, identitas, serta interaksi politik dan militer yang berlangsung berulang dalam jangka waktu yang lama. Di dalam satu RSC, tindakan yang dilakukan oleh satu negara itu hampir selalu mempengaruhi cara negara lain memandang ancaman dan menentukan kebijakan keamanannya. Dengan kata lain, keamanan di kawasan itu bersifat saling bergantung. Dalam konteks RSC, negara itu tidak mengambil keputusan keamanan secara bebas atau netral. Pilihan strategi keamanan selalu dipengaruhi oleh kedekatan geografis, memori historis, serta rasa kerentanan yang dirasakan secara langsung. Dari sinilah muncul berbagai pola respon keamanan seperti balancing, bandwagoning, dan hedging. Strategi-strategi ini mencerminkan upaya negara untuk bertahan hidup dan menjaga posisinya dalam lingkungan regional yang saling terhubung secara keamanan. Balancing terjadi ketika suatu negara itu menilai bahwa ada aktor lain nih di kawasan yang mulai terlalu dominan dan berpotensi mengancam. Respon yang diambil itu juga bukan berupa agresi terbuka, melainkan upaya untuk mencegah dominasi tersebut melalui penguatan kapasitas internal, seperti peningkatan militer serta pembangunan kerjasama dengan negara lain yang memiliki kekhawatiran serupa. Dalam kerangka RSC sendiri, balancing itu biasanya bersifat bertahap dan selektif, serta dipicu oleh ancaman yang dirasakan sebagai ancaman eksistensial. Sebaliknya, bandwagoning itu muncul ketika suatu negara itu menilai bahwa melakukan perlawanan terhadap kekuatan dominan tidaklah realistis. Dalam kondisi ini, negara memilih untuk menyesuaikan diri dan menyelaraskan kebijakan politik serta keamanannya dengan aktor yang lebih kuat. Keputusan bandwagoning ini seringkali didorong oleh pertimbangan elit, misalnya kebutuhan ekonomi, keinginan menjaga stabilitas rezim, atau mencari perlindungan diplomatik. Dalam konteks RSC, bandwagoning itu cenderung mengubah struktur kawasan yang menjadi lebih hierarki dan pada saat yang sama mempersempit ruang otonomi negara-negara yang lebih kecil. Buzan menegaskan bahwa strategi-strategi tersebut itu tidak bersifat permanen. Dalam satu RSC, negara itu dapat berpindah dari hedging ke balancing, atau dari balancing ke bandwagoning, seiring dengan perubahan persepsi ancaman dan distribusi kekuatan di kawasan. Perubahan strategi inilah yang membentuk ritme keamanan internasional atau keamanan regional dari waktu ke waktu. Lebih jauh lagi, RSC juga dapat berkembang menjadi berbagai bentuk seperti center RSC, great power RSC, atau bahkan super kompleks, terutama ketika keterlibatan kekuatan besar semakin intens. Namun inti dari konsep standar RSC sendiri itu tetap sama, yaitu bahwa keamanan bersifat rasional. Pilihan satu negara selalu membentuk batas dan arah pilihan negara lain di kawasan yang sama. Dinamika ini dapat dilihat dengan jelas di kawasan Indo-Pasifik, di mana kompleks keamanan Asia Timur dan Asia Tenggara itu saling beririsan dan berada di bawah tekanan persaingan antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Rivalitas global ini tidak serta-merta menghapus dinamika regional, tetapi justru membentuk cara negara-negara kawasan menentukan strategi keamanannya. Dalam konteks Asia Tenggara, ASEAN itu berperan sebagai mekanisme regional yang menyediakan ruang bagi balancing kolektif dan praktik hedging. Melalui ASEAN, tekanan eksternal itu dapat dikelola tanpa memicu eskalasi konflik secara langsung. Di sini, Indonesia memiliki peran penting karena stabilitas kawasan merupakan kepentingan langsung bagi keamanan nasionalnya. Secara keseluruhan, pemikiran Barry Buzan itu menunjukkan bahwa keamanan itu tidak dapat dipahami hanya sebagai hasil dari pilihan individual negara. Keamanan bersifat relasional dan bergerak dalam struktur regional yang saling terhubung serta relatif bertahan lama. Melalui Regional Security Complex Theory, Buzan itu membantu menjelaskan mengapa pola konflik, kerjasama, dan stabilitas di kawasan tertentu itu cenderung bertahan, meskipun terjadi perubahan kepemimpinan nasional maupun konstelasi politik global.